norma itu dikecualikan mereka yang eligible, tapi itu pun kemudian berkembang lebih lanjut karena apa? Karena bukan hanya eligible, tapi juga kejujuran yang perlu ditampilkan, yaitu dari peristiwa pemilu kada 20 tadi, dia sudah melakukan tindak pidana di Jakarta, tapi ditutupi, tidak diakui, malah kemudian dituntut ganti nama menjadi Irwan dengan saya begitu. Sehingga kemudian ketika diteliti memang benar dia orang yang pernah membunuh di Jakarta. Jadi dengan demikian dia kemudian harus dihukumkan sebagai kepala daerah, ya, sebagai calon kepala daerah yang memenangkan pembukaan. Dalam praktek RPA sebetulnya mahkamah itu juga bebas mengundang siapa saja yang diperlukan dalam rapat itu, para ahli ya, yang diperlukan oleh mahkamah, karena mahkamah sendiri juga mengakui keterbatasannya. Nah, jadi ada ahli-ahli di luar mahkamah yang didatangkan kepada orang-orang yang diundang oleh mahkamah dalam hal mencarikan informasi yang seobjektif. Teman-teman semua, senang bisa bertemu di sini. Saya ingin membuat suatu metafora tentang ini semua dengan mempertanyakan apakah yang terjadi di MK itu perdebatannya berpusat pada akan memberikan keadilan prosedural formal saja atau keadilan substantif. Nah, sengketa pemilu di MK itu diselesaikan di MK, artinya kita juga sedang menguji pilar-pilar negara hukum. Pilar pertamanya itu adalah demokrasi, ya. Pilar keduanya adalah hak asasi manusia, karena isi konstitusi itu adalah hak-hak dasar yang dijamin oleh negara. Lalu yang ketiga adalah pilar mekanisme kontrol untuk mengontrol pemisahan kekuasaan di negeri kita. Tidak hanya yudikatif, eksekutif, legislatif, karena sejak 98 kita punya macam-macam institusi yang lain seperti MK utamanya, baru komisi yudisial, macam-macam komisi, jadi sudah lebih luas daripada dinas politika saja. Itu perkembangan dari 98, ya. Nah, artinya kita sedang menguji apakah ini kita masih negara hukum atau tidak melalui kasus ini, gitu kan. Nah, oleh karena itu sengketa pemilu menjadi bersifat sangat khusus, tidak bisa direduksi menjadi penyelesaian sengketa biasa. Jadi yang diharapkan hakim MK itu bisa memikirkan suatu pertimbangan yang melampaui analisis doktrina, ya. Itu artinya apa? Hakim MK tidak sekedar menjadikan diri sebagai corong undang-undang saja. Nanti saya jelaskan lebih jauh itu artinya apa. Dan tentu saja sebagai guardian of constitutions, avant-garde dari konstitusi, penjaga gerbang terdepan dari konstitusi, MK harus mempertahankan konstitusi. Biarpun langit runtuh, konstitusi harus tetap tegak, gitu ya. Di situ terutama ada pasal 22E yang mengatakan asas pemilu langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu perintah konstitusi. Jadi artinya MK dengan otoritas yang begitu besar, hakim-hakimnya itu bisa mengesampingkan segala macam produk undang-undang yang bertentangan dari asas pemilu di konstitusi. Jadi semua produk-produk di bawah konstitusi, prosedural, formal maupun substansinya, itu harus bisa dikesampingkan yang tidak sesuai dengan perintah konstitusi itu, gitu ya. Lalu tadi saya mengatakan melampaui analisis
doktrinal. Artinya hakim tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang. Nah, ada seorang hakim yang sangat dihormati, namanya Aharon Barak. Itu sudah lama menuliskan buku. Dia mengatakan bahwa terlepas dari sistem hukumnya apa saja di semua negara, menjadikan diri sebagai corong undang-undang itu sudah ketinggalan zaman. Kenapa? Karena undang-undang tidak pernah bisa mengejar perkembangan dan perubahan masyarakat yang begitu cepat, terutama karena ada temuan sains dan teknologi digital, ya. Jadi selalu ada perubahan-perubahan baru, rasa-rasa keadilan yang baru yang harus dipenuhi, direspon oleh semua insan hukum, gitu ya. Kita melihat bahwa Indonesia itu akar hukumnya diwarisi dari akar hukum Belanda. Namun setelah 100 tahun setidaknya dihitung dari adanya res hogeschool, ya, pendidikan hukum pertama di Indonesia, di Batavia waktu itu, perkembangannya berbeda. Kalau di Belanda itu yang disebut sumber hukum tidak hanya kodifikasi undang-undang, tetapi juga putusan hakim. Setiap putusan hakim itu disebut sebagai jurisprudensi. Jadi Mahkamah Agung Belanda, mereka nggak punya Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Agung selalu membuat program-program memastikan bahwa putusan hakim di 12 provinsinya akan berkualitas sehingga ada kepastian hukum. Sementara di Indonesia itu memang tidak ada tradisi yang mengatakan hakim harus mengacu kepada putusan hakim sebelumnya. Nah, itu perbedaan kita setelah 100 tahun dengan Belanda yang akar hukumnya adalah sama tuh kita sama Belanda gitu ya. Lalu berikutnya adalah kita melihat proses persidangan di MK. Saya akan melihatnya di situ ada problem paradigmatik. Yang satu berpijak pada paradigma positivisme hukum. Yang satu lagi berpihak pada paradigma mau keadilan substantif yang saya secara konseptual bisa mengakomodasinya ke dalam pendekatan yang disebut social legal studies atau pendekatan hukum interdisiplin itu ya, atau bahkan transdisiplin. Nah, apa itu paradigma positivisme hukum? Cara berpikirnya itu diadopsi dari saintis yang bekerja di laboratorium, yang bekerja dengan benda-benda alam. Kalau di laboratorium itu, para saintis berhadapan dengan objek-objeknya benda alam, misalnya benda cair, benda padat, dan mereka itu bisa kerja dengan ukuran-ukuran dan temuan-temuan yang sangat mengutamakan presisi, akurasi, ketepatan gitu ya. Dan benda-benda alam memang bisa diperlakukan seperti itu, karena air misalnya mau dipanaskan, dididihkan tetap H2O, dijadikan es tetap H2O. Jadi memang benda-benda alam itu bisa diperlakukan secara berjarak dengan pelitinya dan menghasilkan temuan-temuan yang persis dan akurat. Dan cara berpikir seperti itu diadopsi ke dalam ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu hukum gitu. Nah, jadi orang-orang yang berpikir positivisme hukum ini tesisnya adalah eksistensi hukum terpisah dari substansinya. Tidak dipersoalkan apakah substansi hukum itu adil, bijak, implikasinya merugikan atau menguntungkan, itu gak dipikirin. Pokoknya tertulis seperti yang ada di dalam pasal, itu yang harus terjadi gitu ya. Hukum dalam hal ini diposisikan sebagai fakta, sebagai dasar argumentasi berupa perintah dan keputusan, termasuk keputusan legislatif yang mengesahkan hukum itu ya. Kemudian hukum ditegakkan dalam suatu sistem
yang menggantungkan diri pada bagaimana fakta sosial distandarkan sebagai otoritas resmi yang diakui melalui produk legislatif dan putusan yudisial. Pokoknya kalau hukum udah jadi, udah keluar, nggak bisa diapa-apain. Meskipun isinya, substansinya itu merugikan atau apa, seperti putusan MK 90. Nah gitu, itu contoh yang paling tepat. Kalau udah jadi putusan, nggak bisa diapa-apain. Gitu, itu paradigmanya, positivisme hukum ya. Nah, ranah kedua, jadi kalau kita belajar di fakultas hukum itu sebenarnya kita harusnya diajari tentang epistemologi hukum, asal usul ilmu hukum, di mana ilmu hukum itu punya dua kamar. Kamar yang pertama yang tadi tuh melihat hukum secara dogmatik, secara doktrinal ya. Mahasiswa hukum belajar tentang pasal-pasal dan keterampilan-keterampilan beracara, itu memang harus ya. Tapi ada kamar yang kedua, ini yang saya mau kasih beri informasinya. Kamar kedua itu adalah yang diberi nama Socio-Legal Studies atau hukum dan masyarakat, yang isinya itu adalah studi hukum interdisiplin. Scholar yang ada di situ seperti saya melakukan kajian-kajian, menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum, menjawab persoalan hukum, tetapi pendekatan yang digunakan itu boleh dari menginjak ilmu-ilmu lain, sejarah, politik, filsafat etika, ya bahkan digital forensik boleh juga gitu kan. Jadi akan mendapatkan penjelasan yang melampaui analisis doktrinal, sehingga hukum itu bisa dikaji dengan mendapatkan jawaban yang mendasar, komprehensif, persis seperti sidang MK kemarin. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau saksi ahli itu hanya orang HTN saja gitu? Bisa bayangin nggak akan ketemu, ya kan? Di situ ada ekonom, ada filsafat etika, psikologi, ada psikologi sosial, ada sosiologi, macam-macam gitu kan. Nah, itu tuh yang dimaksud melampaui analisis doktrinal gitu ya. Nah, hari ini teman-teman kalau kembali ke kampus, maka ilmu pengetahuan global itu memang perkembangannya sudah interdisiplin semacam itu, sudah transdisiplin semacam itu. Kita lihat saja pemenang Nobel itu nggak pernah dari satu monodisiplin. Jadi kerjasama yang panjang dari orang ilmuwan tuh masih umurnya muda sampai dia tua, berkolaborasi dengan latar belakang ilmu yang lain, bahkan lintas negara, lalu menghasilkan temuan-temuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, frontliner ya, penelitian-penelitian yang temuannya itu dahsyat, sangat bermanfaat bagi kemanusiaan melalui sains dan teknologi. Maka pertanyaannya adalah, apakah ilmu hukum masih mau monodisiplin saja, sementara perkembangan ilmu pengetahuan